Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan kali ini ya, di tempat yang diberkahi ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan keikhlasan dalam segala amal ya, dan perkataan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita lakukan sekarang sebagai timbangan hasanah kita di akhirat nanti kelak ya. Sebagaimana dijanjikan, materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah konsep Ahlus Sunnah dalam memahami nas ya. Nah, yang disebut dengan nas adalah teks yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yakni di dalam Al-Qur'anul Karim, atau keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan darinya, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita menjelaskan hal ini? Dikarenakan ikhwan rahimakumullah, tidaklah sebuah kelompok di dalam Islam disebut sebuah kelompok kecuali pasti mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kelompok apapun yang kita hadapi, mereka pasti akan mencari pembenaran untuk konsep mereka, untuk ideas mereka dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kelompok manapun yang kita hadapi demikian. Mau kita berhadapan dengan Ahmadiyah, mau kita berhadapan dengan teroris-teroris yang suka bom-bom sana sini, atau kita mau berhadapan dengan takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang ya, dan lain-lain, pastilah mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kesalahpahaman, ya semua kelompok ada. Mau berbicara dengan Murji'ah, yang terkena faham Murji'ah, mereka punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang berbicara dengan Mu'tazilah pun demikian, berbicara dengan Khawarij pun demikian. Semua ini terjadi penyimpangan dari jalur atau dari jalan sunnah yang benar ini terjadi berangkat dari kesalahpahaman seseorang dalam memahami teks yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam memahami nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dia membuat kesimpulan-kesimpulan yang keliru, yang tidak sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun ahlu sunnah sebagai ahlul haq, maka para ulama rahimahumullah menaruh seolah-olah dhawabit, ketetapan-ketetapan bagi para penuntut ilmu ya, agar mereka melangkah di atas ketetapan-ketetapan tersebut dalam usaha mereka untuk mencoba memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan tujuan agar apa? Agar mereka dalam menyimpulkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak keliru, tidak misunderstood ya, sampai tergelincir mereka di dalam kesesatan berangkat dari misunderstanding itu ya. Nah, dalam kesempatan yang singkat kali ini insyaallah kita akan bahas ya sebisa mungkin apa saja yang menjadi pondasi-pondasi bagi ahlu sunnah ya dalam berkesimpulan, dalam mengambil sebuah kesimpulan, dan bagaimana mereka kemudian menyikapi pondasi-pondasi ini ya. Bismillah, kita akan coba jelaskan hal ini. Dan perlu diketahui, ada beberapa muqaddimah yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwasanya manusia di hadapan nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka terbagi-bagi, okay? Terbagi menjadi golongan yang
pertama, yaitu golongan yang menentang nas tersebut setelah, yakni menentang keterangan itu setelah datang kepadanya, ya kan? Ini golongan pertama. Golongan kedua yang tidak menerima keterangan tersebut karena memang mungkin belum datang kepadanya. Jadi yang pertama menentangnya setelah mereka ketahui kebenaran. Yang kedua, mungkin mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Kenapa? Memang belum datang keterangan kepada mereka. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang ketika menerima kebenaran tersebut, ya, ini menerima datangnya Al-Quran dan hadis, ayat-ayat keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengikutinya zahiran wa batinan, baik di zahir dan batinnya. Ya, kelompok yang terakhir inilah yang ideal, yang dimana seseorang ya harus berusaha untuk mencari dan menempatkan dirinya sebagai kelompok ketiga ini. Ya, ini sebagai kelompok, sebagai kaum yang bersabar menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya di dalam kehidupan. Dan ini adalah bentuk kesabaran yang sangat mulia, yaitu sabar menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apabila sifatnya perintah, kalaupun berat, sabar jalankan. Apabila sifatnya larangan, kalaupun hati kita menginginkan hal itu, tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar tinggalkan. Apabila keputusan Allah Subhanahu wa taala qada atas kita, ya, kalaupun mungkin tidak sesuai dengan selera kita apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka sabar, terima hal tersebut dengan baik. Ya. Yang pertama tentunya yang menjadi masdar atau sumber inti bagi ahlu sunnah, ya, yang dimana mereka sepakati hal tersebut sebagai pegangan inti, sebagai patokan inti, yang dimana mereka ambil agamanya dari hal tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini disepakati, ya. Ini ijma' dari seluruh kelompok, dari seluruh firqah-firqah yang ada, pastilah mereka menyepakati bahwa agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini hal yang disepakati oleh setiap firqah, ya. Itu adalah hal yang disepakati, dan dikarenakan dua hal tersebut adalah dua sumber inti, dua sumber yang sangat mendasar bagi akidah kita dan bagi syariah kita, ya. Dan tidak boleh bagi seseorang yang dia mengaku Islam, mengaku dia Islam dan mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hal yang disepakati oleh setiap kelompok. Apalagi sampai menghina apa-apa yang datang dari Al-Quran atau menghina apa-apa yang datang dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ciri-ciri keimanan seseorang adalah di mana ketika mereka menerima hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka tidak menerima hal tersebut, maka pada hakikatnya Allah menegaskan bahwa mereka memang belum beriman dengan baik. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Ketahuilah, fala wa rabbika, sesungguhnya ketahuilah demi Tuhanmu, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'minun, sesungguhnya mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu hakim, penentu pada hal-hal yang mereka berseteru di atasnya, ya. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan kemudian sampai mereka tidak menemukan di hati mereka ganjalan apapun atas apa-apa yang telah kau tentukan bagi mereka. Wa yusallimu taslima, dan menerima seterima-terimanya apapun yang kau tentukan. Maknanya kalau belum begitu, belum beriman, ya. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan keputusan atau keterangan yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam setara, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam kitabnya. Allah pun mengancam bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan apa? Penentangan tersebut akan mendatangkan kepada mereka azab yang pedih atau fitnah.
Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka agar berhati-hatilah orang-orang yang menentang perintahnya, yakni perintah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil ajaran-ajaran lain selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka tertimpa fitnah atau azabun alim, atau azab yang pedih dikarenakan berangkat dari membantah perintah Rasul atau menentang atau mengambil hal lain selain apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun cuma sedikit. Ya, tidakkah kita ingat ibrah dari perang Uhud? Ibrah dari perang Uhud, di mana kemenangan telah berada di tangan kaum muslimin. Kemenangan telah berada di tangan kaum muslimin. Kaum musyrikin udah berantakan, udah kocar-kacir. Oke? Namun dikarenakan pelanggaran sebagian kecil dari kelompok kaum muslimin, akhirnya Allah pun enggan memberikan kemenangan itu kepada kaum muslimin. Yang ada apa? Malah Allah timpakan musibah yang merata kepada seluruh kaum muslimin, bukan kepada hanya orang-orang yang melanggar itu, tidak, tapi kepada semuanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam patah pahanya, tulang rahangnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa, ya, dikarenakan pelanggaran yang terjadi terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebagian kecil, padahal cuma sebagian kecil. Yani pemanah yang ada di bukit pemanah ketika itu ada jumlahnya 50 orang di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra ibnu Azib, keterangan jumlah pemanah itu 50 orang Rasul jadikan para pemanah. Pemimpinnya Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu. Nah, kemudian para pemanah yang turun meninggalkan posisi mereka, Rasul kan memerintahkan mereka untuk tetap di tempat apapun yang terjadi. Namun para pemanah tersebut yang turun meninggalkan posisi mereka hanya sebagian kecil dari 50, tidak semuanya. Karena pelanggaran sebagian kecil ini, akhirnya Allah enggan, tidak jadi memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang ada malah Allah timpakan musibah yang pahit, bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terkena pahitnya. Iya gak? Ya, ini karena sebagian pelanggaran ini akhirnya terjadilah yang terjadi kepada kaum muslimin. Terbunuhlah 70 sahabat terbaik ketika itu, ketika Uhud, karena pelanggaran sebagian kecil nih. Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah, takutlah kalian kepada fitnah, yakni kepada hukuman, kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi merata. Ya? Demikian baru sebagian kecil. Terbayang nggak kita sekarang di masa ini? Sebagian besar kita bahkan yang melakukan pelanggaran, kalau tidak dikatakan semua di antara kita melakukan pelanggaran terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pantaslah Allah timpakan apa yang Allah timpakan kepada kaum muslimin di masa ini. Ya. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala berfirman ya, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan tentang kitab itu kepada kaumnya, dan penjelasan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebut dengan bayan. Penjelasan inilah yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Allah menjelaskan dulu hal ini. Dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan atasmu kitabnya, yakni Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, di antara kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkam, yakni yang tidak multitafsir. Ya. Hunna ummul kitab, merekalah inti dari kitab tersebut. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain mutasyabihat, multitafsir. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu.
Adapun orang-orang yang memang pada intinya terdapat kesesatan di dalam hatinya, maka mereka hanya mengincar ayat-ayat yang multitafsir saja. Ayat-ayat bukan ayat-ayat yang memang sifatnya poin inti dan disepakati. Ayat-ayat mereka emang pengen cari ribut aja, cari permasalahan aja. Karena memang pada hatinya fi qulubihim zaigh, pada terdapat kesesatan di dalam hatinya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dikarenakan mereka menginginkan fitnah dan menghendaki untuk mentakwilnya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan tidaklah mengenal takwil dari ayat-ayat tersebut kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka berkata amanna bih, kita beriman kepada ayat-ayat itu, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dimana ahlu sunnah berbeda dengan kelompok lain dalam menafsirkannya. Contoh, ayat-ayat asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berkata misalnya yadullah, tangannya Allah. Allah berfirman, waqalatil yahudu yadallahi maghlulah. Kaum Yahudi tersebut pun berkata bahwa tangan Allah terikat. Okay? Atau yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Syuf. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan tangan pada dirinya. Berarti Allah punya tangan. Sudah. Nah, tangan ini yang akhirnya dipalingkanlah maknanya oleh sebagian kaum. Berangkat awalnya adalah dari Mu'tazilah, ya, yang diawali oleh Wasil bin Atha, di mana mereka menafikan sifat tangan tersebut atau sifat bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah yang lain dikarenakan apa? Menurut mereka tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hal itu. Tangan adalah sifat yang ada pada makhluk. Oke, tangan makhluk. Tapi pada Allah tangan, Allah laisa kamitslihi syai'un. Masa Allah dibilang punya tangan? Katanya demikian. Dia mengambil satu ayat laisa kamitslihi syai'un, tapi ayat-ayat yang lain dia nafikan. Kita ahlu sunnah tidak demikian. Kita berkata, oh tayyib, laisa kamitslihi syai'un, tapi Allah mengatakan Allah punya tangan pun kita terima. Oke? Jangan di sini kaidah ahlu sunnah dalam memahami ayat mutasyabihat. Seperti yang disampaikan Imam Malik, mengimaninya wajib. Karena apa? Allah mengatakannya, yadullah, tangannya Allah. Berarti mengimani wajib. Wajib nggak mengimani Al-Quran? Kalaupun cuma satu kata di dalam Al-Quran, mengimaninya wajib. Al-kaif, tapi bentuk hakikat tangannya Allah gimana? Baru majhul, nggak diketahui. Nah inilah laisa kamitslihi syai'un. Wallahu alam kayak gimana. Wassu'alu anha, dan mencoba mempertanyakannya, memperdebatkannya, bid'ah. Ini hal yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak juga pada salaf saleh. Mereka menerima begitu saja dan tidak memalingkan maknanya dengan hawa nafsunya. Ya, kaum Mu'tazilah dan lain-lain ini berkata bahwa tangan di sini ya jangan diartikan tangan. Dikarenakan apa? Allah nggak pantas punya tangan. Maka yad di sini diartikan oleh mereka kuasa, kudrah. Oke, nah inilah maknanya mentakwil, memalingkan makna dari makna yang zahir. Karena apa? Makna yang zahir tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal Rasul dan salaf, manusia yang paling memahami maksud Allah saja tidak berani memalingkan demikian, tidak mengatakan, tidak mengajarkan demikian. Namun mereka ketika terkena ide-ide filsafat dan lain-lain yang ada pada mereka, mencoba mengcounter ayat-ayat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan standar-standar demikian. Ya, ma'adzallah. Adapun kita orang-orang yang beriman, kita menerima itu semua. Ya. Alladzina fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ya. Afwan. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, dan orang-orang yang memang mendalam keilmuannya, yaqulun, mereka berkata amanna bih, kita beriman. However, Allah berkata Allah punya tangan, oh kalau gitu Allah punya tangan, however, kita beriman.
Kullun min indi rabbina, karena Allah sendiri yang mengatakan hal ini. Tapi tangannya Allah kayak gimana, barulah kita bilang laisa kamitslihi syai'un. Sama, Allah bersemayam. Bersemayam ya. Bersemayam kan hay'ah makhluk, kata mereka nih, kata Mu'tazilah. Nggak pantas Allah bersemayam. Iya kan? Adapun kita meyakini Allah bersemayam. Karena apa? Allah sendiri yang berkata innallaha 'alal 'arsyistawa. Allah bersemayam di atas langit. Tapi bersemayamnya Allah seperti apa? Majhul wallahu a'lam. Begitu. Allah turun sebagaimana hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala nazala ila sama'id dunya fi thulutsin minal lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia di sepertiga malam. Turun dan naik, ini kerjaan makhluk. Masa Allah turun dan naik? Kata mereka. Kita nafikan pendapat mereka dan kita imani. Allah turun. Bagaimana sih turun? Turun tuh dari atas ke bawah. Tapi turunnya Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Udah. Kita imani sebagaimana yang datang dari kabar gaib dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Awas, itu konsep kita. Ya. Dalam menyikapi ayat mutasyabihat terutama di asma was sifat. Ya. Ini salah satu titik pembeda inti antara, salah satunya banyak ya, salah satu titik pembeda inti antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Ya, Mu'tazilah, Khawarij. Khawarij ini di asma wa sifatnya mah akidahnya Mu'tazilah, mentakwil asma wa sifat itu Khawarij. Kalau di urusan akidahnya mah asma wa sifat muawwilin mereka, para pentakwil. Ya. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menurunkan kepadanya Al-Quran dan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran. Sesuatu bersama Al-Quran. Wa mithlahu ma'ah. Ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di riwayatnya Ahmad rahimahullah dan lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan atasku, yakni diturunkan atasku Alkitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan kitab, yakni As-Sunnah. Oke? Kemudian Rasul menjelaskan kesesatan yang akan terjadi di depan, di mana orang-orang akan menyeru kepada kitab dan mencoba menafikan sunnahku. Rasul berkata, "Ala yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqul." Hampir datang suatu zaman di mana seseorang lelaki sambil kekenyangan, sambil dia santai-santai di atas sofanya sambil dia berkata, "Alaikum bihadzal Qur'an." Kalian pegang Quran ini saja. "Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh." Apa-apa yang kalian temukan halal di dalam Al-Qur'an, halalkan. "Wa ma wajadtum fihi min haramin harrimuh." Apa-apa yang kalian temukan haram di dalam Al-Quran, haramkan. Langsung Rasul bantah mereka bahwa pengharaman tidak hanya di dalam Al-Quran. Rasul langsung menyebutkan, "Ala la yahillu lakum al-himarul ahli." Ketahuilah tidak halal atas kalian daging keledai. Ya? Ada nggak pengharamannya di dalam Al-Quran? Nggak ada. Itu aku yang haramkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku, sunnah menetapkan hukum sebagaimana Al-Quran. Kalaupun Al-Quran tidak menetapkannya. Ya? Wala kullu dhinabin minas siba'. Tidak juga halal atas kalian setiap hewan buas yang bertaring. Hewan yang buas dan bertaring tidak halal atas kalian. Ini hewan liar, oke? Kemudian dia bertaring, maka ini salah satu ciri haramnya daging hewan tersebut. Ya, tidak halal atas kalian hewan buas yang bertaring. Ada nggak pengharaman ini di dalam Al-Quran? Nggak ada. Aku yang haramkan. Demikian maknanya. Ala innama harramallahu kama harrama rasuluh. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Allah sebagaimana yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan
Al-Quran dan Sunnah, dan dua-duanya adalah sumber yang harus dipegang oleh seorang muslim, dan Sunnah lah yang mengarahkan makna Al-Quran. Sehingga para ulama berkata, Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain, mereka berkata as-sunnatu ahwaju Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an ini lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Oke? Yani seseorang bisa menjalankan keislamannya hanya dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasul. Bisa gak? Dikarenakan termasuk ajaran Rasul adalah Al-Quran. Iya gak? Tapi bisa nggak seseorang menjalankan keislamannya hanya dengan Al-Quran? Bisa nggak? Allah perintahkan Al-Quran, dirikanlah sholat, aqimus sholat. Tapi dijelaskan nggak teknisnya sholat di dalam Al-Quran? Yang namanya sholat nih maghrib, isya, zuhur, sekian 4 rakaat, 3 rakaat, dijelaskan nggak? Maka seseorang tidak bisa mempraktekkan Islam hanya dengan Al-Quran. Mereka pasti membutuhkan sunnah, tapi mereka bisa mempraktekkan Islam kalau hanya dengan sunnah. Maka dari situ para ulama berkata, as-sunnah Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Quran. Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Dan itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan, ya. Dan Allah pun menjanjikan bahwa kembalinya kemuliaan umat ini, kekuatannya, kejayaannya adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dengan itu dia terhitung sebagai orang yang menolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu barulah pertolongan Allah akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, Allah butuh nggak pertolongan? Allah butuh pertolongan nggak? Tapi Allah berkata, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maknanya apabila kalian kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan, itu menolong Allah itu. Kembali kepada agamanya yang hak, sebagaimana datang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Itu maksudnya menolong Allah itu, bukan zat Allah membutuhkan pertolongan. Oke? Apabila kalian kembali kepada agama Allah yang hak dengan Alkitab dan Sunnah, niscaya Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit lakum aqdamakum, dan akan mengokohkan bagi kalian pendirian kalian, kaki kalian. Ya, dengan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, kembali kepada iman dan takwa. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya berupa keamanan, kemenangan, kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'. Andai saja penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa dengan baik, yakni merealisasikan Al-Quran dan Sunnah dengan baik di dalam kehidupannya, ya. Andai saja penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa dengan baik, la fatahna alaihim barakatim minas sama', niscaya kami akan bukakan atas mereka berkah-berkah kami dari langit. Ini rizki-rizki kami, air, hujan dan lain-lain. Ya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'. Ya? Kemudian walakin kadzabu, namun yang ada mereka mendustakan kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami perlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Yani mereka berbuat zalim, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan Sunnah, maka kami perlakukan mereka sesuai dengan yang mereka lakukan. Ya, ma'adallah. Tayyib. Jadi itulah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama bagi seorang Muslim untuk mengambil agamanya. Ya. Setelah itu, ikhwani rahimakumullah, itu hal yang insya Allah kita semua telah memahaminya, ya. Namun yang perlu diketahui, dalam bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa poin inti yang harus difahami, ya. Yang pertama, ketahuilah bahwa keimanan tidaklah dapat terrealisasikan kecuali dengan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah.
Maknanya seseorang tidaklah disebut seseorang yang beriman kecuali dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Keimanan tidaklah sah pada diri seseorang kecuali dia mengimani Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya, poin inti yang kedua, bahwasanya al-uqul basyariyah, akal manusia tidak mungkin akan bisa menghasilkan petunjuk yang membawanya kepada keselamatan. Nggak bisa. Akal saja tidak bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkannya dari azab Allah dan memasukkannya ke dalam surga Allah, nggak mungkin. Akal saja nggak mungkin. Maka dari situ manusia membutuhkan tuntunan yang lebih dari akal, yaitu apa? Wahyu. Nah, wahyu tersebutlah Al-Quran dan Sunnah. Apabila agama ini hanya pakai akal, ya, apabila dengan akal, dengan rasio standar, dengan moral-moral, ide-ide moral standar seseorang telah berada di atas kebenaran, maka Allah tak usahlah harusnya mengutus para rasul dan menurunkan lagi para nabi. Kenapa? Toh manusia udah pada punya akal. Iya nggak? Apabila agama ini berstandarkan kepada akal manusia, kepada rasio, maka nggak usahlah Allah turunkan kitab dan mengutus para utusannya. Karena apa? Karena manusia udah pada punya akal kan? Iya kan? Dan apabila akal yang menjadi standar kebenaran, maka kalahlah kita sama kafir. Karena apa? Tuh kafir akalnya lebih luar biasa daripada kita. Buktinya, invention yang ada pada mereka, penemuan-penemuan yang ada pada mereka lebih luar biasa. Kita kalah sama kafir. Makanya agama tidak pada hal tersebut mematokkannya. Mematokkan agama tidak pada hal tersebut, namun pada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan bahwasanya akal adalah lemah, tidak bisa mengetahui, tidak bisa membuat seseorang mengetahui jalan keselamatan baginya. Yani seseorang nggak tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan akal. Nggak bakalan tahu. Sejenius apapun dia nggak bakalan tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat, dengan haji. Nah, ini perlu tuntunan yang benar-benar datang dari Allah. Itulah para rasul dengan kitab-kitab yang dibawanya. Ya, itu yang perlu diketahui. Yang kedua, bahwasanya akal manusia saja tidak bisa membawa keselamatan, tidak bisa menunjukkan petunjuk, membawakan petunjuk bagi manusia. Kita membutuhkan wahyu. Yang ketiga, ketahuilah bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang maksum tamam al-ismah, manusia yang benar-benar terjaga dari kekeliruan, terjaga dari dosa. Maknanya betul, Nabi manusia biasa. Oke? Namun mengapa kita jadikan Nabi SAW yang manusia itu sebagai patokan? Dikarenakan dia adalah manusia yang Allah utus dan kemudian Allah jaga dia dari kesalahannya. Namun dia adalah manusia yang akan mati kelak. Oke? Dan kalaupun Nabi SAW berbuat kekeliruan, maka kekeliruannya bukan berangkat dari hawa nafsunya sebagaimana kekeliruan yang kita lakukan. Kekeliruan yang dilakukan Nabi SAW berangkat dari pertimbangannya, dari ijtihadnya yang ternyata Allah nilai hal tersebut tidak tepat. Kasus tawanan perang Badr misalnya, kasus dalam menyikapi istri-istrinya dan lain-lain, yang akhirnya Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hawa nafsunya. Kasus berpalingnya dia dari seorang sahabatnya yang buta dan mau bertanya kepadanya tentang permasalahan agama. Dia berpaling dan bermuka masam. Karena apa? Lagi ribet, lagi ngelayanin wakil-wakil dari kaum-kaum lain yang mau menjelaskan yang mau meminta kejelasan tentang Islam. Ya, ditegurlah oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuh, beda. Nabi manusia biasa. Tayyib. Berbuat kesalahan. Tapi kesalahan Nabi mah bedanya tidak berangkat dari hawa nafsunya. Berangkat dari pertimbangannya, maslahat, madarat. Oke? Pertimbangan itunya yang kemudian Allah nilai keliru pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau Nabi berbuat salah mah langsung Allah tegur di dunia, sehingga kesalahannya langsung dia perbaiki. Ya, Nabi maksum, benar-benar tamamal ismah. Mengapa kita menjadikan Nabi sebagai patokan? Dan begitu pun dalam apa yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pastilah benar dalam apa yang dia sampaikan dari Allah, dan tidak berdusta dan tidak berkhianat. Berkhianat maknanya ada beberapa hadis, ada beberapa ilmu yang ajib, aku pakai sendiri deh, aku nggak bagi kepada umatku. Itu nggak mungkin. Nabi SAW telah menyempurnakan misinya, risalahnya. Risalahnya artinya mission, misi. Okay? Nabi telah menyempurnakan misinya, yaitu apa? Tidaklah ada satu jalan pun menuju surga kecuali pasti Nabi telah jelaskan. Tidaklah ada satu hal pun yang mendekatkan seseorang kepada neraka kecuali pasti Nabi SAW telah peringatkan umat darinya. Tuh. Maka dari situ seseorang yang mengaku bahwa adanya bentuk-bentuk ibadah lain, oke? Yang ibadah ini dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Nabi belum mengajarkan ibadah itu, maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi SAW bahwa Nabi tidak menjalankan misinya dengan sempurna. Buktinya apa? Buktinya ada nih bentuk ibadah yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah tapi tidak dia ajarkan. Itu, ya kan? Inilah maksud perkataan para sahabat. Waman amila bid'atan, man ibtada'a bid'atan wa za'ama annaha hasanatan, dan barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah dan dia kira bid'ah itu baik, mendekatkan diri kepada Allah, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Muhammad bahwa Muhammad telah mengkhianati misinya, yakni tidak menyempurnakan risalahnya, misinya. Buktinya masih ada bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak diajarkannya. Tuh. Ya. Dan kemudian hal keempat yang harus diketahui dalam bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah adalah bahwasanya tidak mungkin akan terjadi kontradiksi di antara nas-nas yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Datang dari yang maha sempurna. Oke? Maka dari situ tidak mungkin ada poin-poin yang ada di dalam nas yang Al-Quran atau hadis sampaikan. Oke? Tidak mungkin adanya benturan, kontradiksi. Karena kontradiksi demikian adalah ciri-ciri ketidaksempurnaan. Islam datang dari yang maha sempurna dan Allah telah sempurnakan, kan? Allah berfirman, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Tuh. Islam ini sempurna, tidak ada yang kontradiksi di dalam nilai-nilai Islam. Kalaupun ada, ternyata poin-poin yang bertentangan, entah ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, oke? Maka ketahuilah bahwasanya kontradiksi tersebut, pertentangan atau benturan itu terjadi pada mind kita yang awam, bukan pada agama. Kenapa? Agama ini sempurna. Awas, ini dogma dan nggak boleh ditawar. Ya? Agama ini sempurna, tidak boleh ada kontradiksi. Apabila terlihat adanya kontradiksi, adanya benturan, pertentangan, okay? Maka pertentangannya ada di otak kita yang lemah sebenarnya, bukan pada agama ini. Kita yang memahaminya tidak baik, tidak bisa memahami dengan baik. Ulama menyikapi rahimahumullah di antara ayat-ayat tersebut, ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang zahirnya bertentangan, mereka menjadikan kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan untuk menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis demikian. Oke? Di antaranya mereka membuat, misalnya, yang pertama kita lihat sahih nggak kalau hadis. Kalau ayat mah udah pasti bener dah. Kalau hadis mah sahih atau tidak. Kalau misal ayat berbenturan dengan hadis yang dhaif, ya iya hadis dhaif yang nggak usah dipakai. Hadis dengan hadis bertentangan, satunya sahih, satunya dhaif, ya iya udah dhaif mah nggak usah dipakai. Langsung pakai yang sahih. Nah, kalau ayat dengan ayat, ayo.
atau ayat dengan hadis yang sahih. Gimana? Maka ulama menjadikan beberapa qawaid. Di antaranya ulama menjadikan kaidah al-jam'u, mengkompromikan, mencari titik temu di antara dalil-dalil yang berbenturan. Di antara kaidah-kaidah al-jam'u ini begitu banyak. Ini di bab usul fikih Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Dia berkata, "Man wajada nassaini muta'aridaini falyatini bih wafiq lahu bainahuma." Barang siapa yang menemukan dua nas yang muta'arid, yang kontradiksi, maka bawa kepadaku sini, aku carikan titik temu di antara keduanya. Ya, yakni masing-masing nas diarahkan ke arahnya masing-masing sehingga tidak berbenturan. Contohnya seperti yang kasus tadi siang ditanyakan, adanya hadis-hadis sahih yang berupa larangan dari Nabi SAW kepada para sahabat untuk menulis hadis. Betul, sahih. Tapi adanya di kasus lain, Nabi SAW di sahih juga, Nabi memerintahkan para sahabat bahkan untuk menulis hadis-hadis yang datang dari Nabi. Iya gak? Bertentangan gak? Bertentangan dong. Maka bagaimana memahaminya? Ulama menjadikan titik temunya banyak. Ibnu Hajar al-Asqalani di antaranya rahimahullah, ajib. Dia berkata, hadis-hadis yang bersifat larangan tersebut itu di masa-masa awal ketika Nabi masih khawatir sahabat akan mencampur adukan antara perkataannya dengan Al-Quran. Masa-masa awal. Ya? Tapi di masa-masa ketika semakin kuat akidah di tubuh umat Islam dan kemudian kaum muslimin pun semakin memahami gaya bahasa Allah di dalam Al-Quran dan gaya bahasa Rasul SAW yang memiliki dzauq yang berbeda, sense yang berbeda, ya? Maka Nabi pun SAW pada saat itu memerintahkan untuk menulis bagi yang bisa menulis. Ini titik temu yang pertama. Iya gak? Kenapa? Dua-duanya hadis sahih, nggak boleh ada yang kita tolak salah satunya, mesti dipakai dua-duanya, gitulah. Nah lagi, titik temu lainnya bentuknya diantaranya hadis-hadis yang sifatnya larangan ini ditujukan oleh Rasul SAW kepada para sahabat yang memang terkenal memiliki kekuatan hafalan, supaya tidak manja dan bergantung kepada tulisan dan meninggalkan skill yang Allah berikan padanya, yakni meninggalkan potensi yang Allah berikan padanya untuk menghafal dengan baik. Pada orang-orang demikian Rasul larang mereka untuk menghafal. Tapi kepada orang-orang lain, orang yang datang dari jauh ke Madinah kemudian untuk mendapatkan pesan Rasul, hadis Rasul yang banyak, maka pada kasus demikian Rasul memerintahkan mereka untuk tolong tuliskan untuk karena apa? Mereka membutuhkan satu dokumen dalam bentuk tertulis memang. Karena apa? Tidak semudah seperti yang hidup di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu nggak? Akhirnya nggak mesti ada yang dinafikan ya. Atau mungkin lebih jauh lagi, di antara dua nas yang sama-sama sahih dan dua-duanya berbenturan, misalnya kita katakan yang satu nasikh, yang satu mansukh, yang satu menghapus, yang satu dihapus hukumnya dulu. Tuh bisa. Contohnya, riba ini di satu ayat diharamkannya itu kalau berkali-kali lipat. Riba diharamkan kalau berkali-kali lipat. Allah berfirman, "La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Janganlah kalian makan riba berkali-kali lipat. Tuh, iya gak? Berarti riba kalau nggak berkali-kali lipat, boleh. Tapi di ayat lain di Al-Baqarah, riba totally diharamkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekecil apapun. Apabila memang benar kalian beriman. Bertentangan nggak? Katanya kalau berkali-kali lipat, tapi ini secuil pun riba tinggalkan. Maka kita katakan yang berkali-kali lipat telah terhapus hukumnya dulu. Ini adalah proses pengharaman riba, tidak langsung diharamkan total. Sempat sebelumnya diharamkan kalau berkali-kali lipat. Maknanya kalau cuma 2-3% nggak apa-apa. Tadinya tuh begitu.
Dan kemudian hukum yang ini pun dihapuslah oleh hukum yang baru yang datang, yaitu apa? Bahwa diharamkannya riba sekecil apapun, kalaupun cuma 0,0001%. Tuh lihat, ya. Jadi poin yang harus diketahui bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna dan tidak ada kontradiksi di dalam poin-poin yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dan ini dogma bagi kita. Ketika kita menemukan benturan yang ada, kok berbenturan ini dengan ini berbenturan, maka ketahuilah benturan bukan ada pada agama. Kenapa? Agama ini sempurna. Benturan ada pada mind kita yang masih awam, yang tidak mengetahui maksud Allah. Dan banyak hal kasus. Misalnya Allah satu sisi berkata la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Tapi di sisi lain Rasul berkata, barang siapa yang menyeru kepada sunnah yang buruk, dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Tuh berbenturan nggak? Nah, nanti ada titik temunya. Masing-masing dalil diarahkan ke arahnya masing-masing supaya tidak berbenturan. Ya. Tayyib. Ya. Itu 4 hal inti yang harus diketahui dalam bermuamalah dengan Alkitab dan Sunnah. Itu 4 poin inti yang harus difahami oleh kita. Jadi sumber pertama bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin untuk mengambil agamanya adalah Alkitab dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang membedakan kita dengan kelompok-kelompok lain, yaitu apa? Yang kedua nih, fahmu sahabah lin nusus muqaddamun ala fahmi ghairihim. Fahamnya sahabat terhadap nas-nas tersebut, terhadap Al-Quran dan hadis, oke? Itu selalu lebih kita prioritaskan, lebih kita utamakan daripada fahamnya kaum lain. Ya? Ya nih, cara sahabat memahami nas tersebut dan kemudian mempraktekannya, ini yang menjadi patokan kita setelah Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada ide awal tadi, bahwa semua kelompok berkata bahwa mereka punya Quran dan hadis, kan? Ya, ini punya dalil dari Al-Quran dan hadis, kan? Setiap kelompok begitu. Sesat apapun mereka pasti punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Semuanya itu. Permasalahan sekarang adalah bukan apakah mereka punya dalil atau tidak. Itu kenapa semua orang bisa cari-cari dalil untuk justify their ideas, untuk membenarkan ide-ide mereka. Permasalahannya bukan punya dalil atau tidak lagi di masa ini, tapi apa? Apakah cara mereka memahami dalil tersebut benar sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya? Itu yang jadi permasalahan. Sekarang tuh itu. Maknanya kafir pun asal ngerti bahasa Arab, jangankan kelompok sesat, firqah sesat, kafir asal ngerti bahasa Arab, dia bisa cari-cari dalil dari Al-Quran dan hadis untuk membenarkan ide-ide mereka. Iya nggak? Misalnya Anda nemu nih, Anda mau keluar, kemudian nemu yang maling sendal Anda, yang mencuri sendal Anda, kemudian Anda tangkap, Anda potong tangannya di pinggir jalan. Bisa Anda cari dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, pencuri lelaki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan mereka. Tuh, makanya gua potong. Iya gak? Yang suka ngebunuh-bunuhin kaum muslimin dengan bom-bom yang menteror mereka itu, ketika ditanya berapa mereka melakukan itu, karena udah pada kafir kaum muslimin itu. Kenapa tidak berhukum dengan hukum Allah negerinya? Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Indonesia, Malaysia, hukumnya bukan hukum Allah, bukan hukum syariat, hukum buatan manusia. Selain hukum Allah, maka hukum taghut. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir halal darahnya, makanya dibom sama dia. Ngerti? Terus siapa juga bisa cari dalil mah. Nggak? Yang suka sholawatan tuh kalau maghrib di masjid, yang suka nyanyi-nyanyi sore-sore,
Allahumma salli. Yang segala begitu tuh. Dia bilang, ya akhi itu bid'ah. Tidak diajarkan. Siapa bilang tidak diajarkan? Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna tuh. Siapa juga bisa pakai dalil mah. Cuman apakah caramu memahami dan mempraktekkan dalil tersebut sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya? That's the main problem sekarang kan. Itu kan. Nah kita, yang membedakan kita dari kelompok lain, kita menafikan menurut kita memahami dalilnya begini. Enggak, kita menafikan hal itu. Menurut dia, menurut mazhab ono, kita menafikan semua itu. Kita kembali kepada blank sheet, kepada kertas kosong. Oke? Kita lihat bagaimana generasi awal yang merupakan murid-murid pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling memahami Al-Quran dikarenakan turun pada kasus-kasus yang terjadi pada mereka, yang paling memahami Rasul karena hidup sehari-hari dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana mereka memahami dan menyikapi dan mempraktekkan dalil tersebut. Kita melihat generasi awal itu salafus soleh, kita menisbahkan faham kita kepada mereka, maka dari situ dikata salafi. Karena menisbahkan faham kita, melepaskan dari ormas ini, ormas itu, NU, Muhammadiyah atau apapun. Nggak mau tahu. Aku nggak mau terikat dengan nama apapun. Aku mau melihat apa yang datang dari mereka yang lebih mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada aku. Yang kalau mereka keliru langsung disalahkan sama Rasul. Yang kalau mereka benar langsung dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah rekomendasikan mereka dalam banyak ayatnya dan Rasul rekomendasikan mereka dalam banyak hadisnya. Aku nafikan semua kata ibuku, kata ayahku, kata kakekku, kata kaumku, kata kiaiku, kata enggak. Aku nafikan. Aku lihat sahabat bagaimana mempraktekkan. Ini seorang salafi. Maka seorang salafi, ikhwani rahimakumullah, konkretnya adalah ketika dalam sebuah permasalahan di antara sahabat ada dua pendapat, misalnya, oke? Dalam sebuah permasalahan di antara para sahabat ternyata sahabat berbeda pendapat, ada dua pendapat ternyata di antara para sahabat, maka seorang salafi adalah jangan pernah bikin pendapat yang ketiga. Ya, itu salafi itu. Di antara dua pendapat ini cari titik temunya. Jama' tadi yang kita bilang jama', okay? Atau tarjih, cari yang mana yang lebih rajih dibanding yang lain. Tapi jangan pernah bikin pendapat yang ketiga. Baik, ya. Masalan, dari beberapa sahabat, masalah. Dalam mereka berikhtilaf dalam furu', dalam hal-hal yang sifatnya furu', bukan pada hal-hal yang sifatnya pangkal inti usul. Tidak, usul mereka bersepakat, tapi pada hal-hal yang sifatnya teknis mendetail barulah terjadi perbedaan pendapat pada mereka, baik di akidah ataupun di fikih. Ini terjadi perbedaan ijtihad pada mereka dan ini wajar. Dan perbedaan yang kita wajarkan adalah perbedaan yang memang ada contoh bahwa para sahabat pun dari zaman dulu berbeda. Ketika sebuah perbedaan ternyata tidak ada contohnya dari para sahabat, maka kita katakan ini perbedaan antara hak dan batil, bukan perbedaan ilmiah yang ada di antara para ulama. Demikian ya? Oke, kita lihat. Jadi patokan yang kedua bagi kita ahlu sunnah adalah setelah Al-Quran dan As-Sunnah, tidaklah Al-Quran dan As-Sunnah kita makan begitu saja. Kita jadikan ikatan ketiga, dikarenakan setiap kelompok pasti menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sampailah kita kepada pertanyaan, Al-Quran dan Sunnah yang menurut siapa? Gitu kan? Kenapa? Masing-masing punya versi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita Al-Quran dan Sunnah dengan faham salaful ummah. Tuh kita tuh. Enggak? Dikarenakan sahabat radhiyallahu anhum, mereka lah yang mendapatkan ilmu ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menyampaikannya dari Rasul kepada kita, ya. Maka dari situ
Faham mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah lebih kita dahulukan daripada faham generasi-generasi yang lain. Ya, ini adalah perkara inti setelah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yakni yang menjadi dasar inti bagi ahlu sunnah setelah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan. Wa min thamma fa inna tatbiq al-amali aqidatan wa syari'atan li kitabillah wa li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam najiduhu afdalu ma yakun inda ulaika sahab al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari situlah maka bentuk praktek perealisasian akidah ataupun syariah yang paling benar dan paling sempurna kita akan dapat temukan pada praktek yang kita dapat dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikarenakan generasi tersebut memiliki beberapa atau banyak kelebihan. Di antaranya, kelebihan yang paling utama adalah Allah memuji mereka di dalam kitabnya dalam banyak ayatnya. Minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tuh, lihat. Dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti konsep para sahabat tersebut, baik dari muhajirin dan ansor dengan baik, ya, yakni beragama sebagaimana mereka beragama. Mereka lah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah. Lihat, Allah meridhoi hamba-hambanya banyak dan itu nggak aneh. Tapi ketika Allah menjelaskan bahwa mereka memang ridho kepada Allah, ya ini udah bentuk rekomendasi yang sangat besar. Allah membukakan kepada kita isi hati mereka para sahabat sebenarnya bahwa mereka benar-benar ridho kepada Allah. Tuh, lihat. Ini yang menjadi mulia. Ya, radhiyallahu anhum biasa, tapi wa radu anhu ini yang luar biasa. Ya. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayatnya dalam hal ini. Gimana ayat yang alladzina amanu yang menentang Rasul sallallahu wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya kejelasan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman bersama Rasul. Siapa? Orang-orang beriman pada masa ayat itu turun siapa? Para sahabat. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil konsep lain selain konsepnya para sahabat, tuh. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Maknanya kami akan ulur mereka di dalam kesesatan dan kami buat mereka semakin yakin akan kesesatan yang mereka di atas itu. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Serem nggak? Menyeramkan nggak? Yani Allah buat mereka semakin yakin dengan kesesatan yang mereka di atasnya. Mereka benar-benar mengira bahwa ini yang benar, padahal itu kesesatan. Itu maksudnya nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar mereka, panggang mereka di api neraka. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Itu kelebihan para sahabat. Yang pertama, Allah banyak memujinya di dalam kitabnya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak memuji mereka di dalam hadis-hadisnya. Iqtadu billadzaini min ba'di bi Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dengan dua orang yang datang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Atau alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang datang sepeninggalku. Tulis wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham. Tuh. Atau secara umum seluruh sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, tsumma alladhina yalunahum, ya.
Kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil masail wa amma yushkilu alaihim. Di mana mereka nih benar-benar langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mereka. Kebayang gak sih? Di mana kita nih begitu senang ketika mendapatkan seorang ustadz yang kita bisa langsung mengeluh dan konsultasi kepada dia. Seneng gak kita? Iya gak? Nih ustadz biasa kita lihat misalnya di komputer doang, di TV doang. Ini bisa ketemu langsung dan langsung nanya permasalahan kita. Seneng gak? Tayyib? Seneng kan? Maksudnya ya Allah bisa ketemu langsung dan langsung mendapat petunjuknya. Iya kan? Ajib gak? Ada kepuasan. Iya gak? Apalagi ketemunya langsung sama Rasul. Ya Rasul, kalau begini halal apa haram sih? Ya, ajib gak? Rasul yang langsung ngajarin. Ya Rasul, Anda ada kejadian begini nih, gimana dong ya Rasul? Masalah sama harim curhatnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Masalah sama istri, ya, curhat sama Rasul. Atau seorang wanita curhat kepada Rasul permasalahan suaminya. Ya Rasulullah, atau nggak berani ngomong langsung sama Rasul, ngadunya sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bilangin Rasul dong, lakiku begini. Ada lagi yang bilang ini Muawiyah Sa'luk, ya, ini Muawiyah pelit. Akhirnya dia bilang istrinya kepada istrinya, Rasul SAW bilang, bolehkah aku mengambil dari uangnya tanpa seizin Muawiyah? Rasul berkata, ambil sesuai dengan sebatas kebutuhanmu. Tuh, ya, fatwa. Ya. Ada Umar radhiyallahu anhu, syuf, lihat, yang namanya faham, ya tafawat. Allah bisa jadi memberikan pemahaman kepada seseorang yang mafdul, dan pemahaman tersebut terlewat dari seorang yang afdol. Maknanya seorang biasa memahami sebuah poin yang tidak difahami oleh orang yang luar biasa. Seringkali terjadi. Contoh, satu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini pemahamannya luar biasa. Oke? Nah, pernah kita sampaikan, ya, nanti insyaallah muncul biografi Umar ibn al-Khattab di Ajib Mengenal Salaf. Tidak lama lagi insyaallah. Umar ibn al-Khattab ditanya, dikeluhkan oleh seorang wanita. Seorang wanita datang kepadanya mengeluhkan suaminya. Oke? Ya Amirul Mukminin, inna zawji yaqumul lail wa yasumun nahar. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku nih kalau malam dia tahajud, kalau siang dia puasa. Nih Harim ngomongnya begitu sama Umar. Umar lagi jadi Amirul Mukminin. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, oh barakallah fik, semoga Allah memberkahimu. Ajib gak punya suami rajin puasa, rajin tahajud? Ajib gak? Ajib, barakallah fik. Udah, nih wanita pergi, malu. Kemudian ada seorang anak buahnya Umar berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, innaha tashtaki zaujaha. Itu wanita lagi mengeluhkan suaminya, bahwa suaminya tidak memenuhi haknya, sibuk dengan ibadah dia doang. Kalau malam tahajud, kalau siang puasa, dia nggak dibagi. Tuh, ya Allah, tuh lihat, faham yang terlewat dari seorang Umar dan ketangkap sama orang yang tidak lebih mulia daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baca athar para sahabatnya ajib. Begitulah para sahabat seringkali datang langsung kepada Rasul bertanya tentang hal-hal yang menyulitkan mereka atau hal-hal yang mereka tidak fahami. Sebagaimana Rasul SAW berkata kepada radhiyallahu anhu, ya, Rasul SAW berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad dhannantu ya Abu Hurairah alla yas'ala an hadzal hadits ahadun aula mink. Aku telah mengira ya Abu Hurairah bahwa tidak ada yang akan menanya kepadaku lebih dulu daripadamu. Ini aku udah kira kau yang paling akan pertama kali menanyakan hal tersebut kepadaku. Ya.
Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku benar-benar melihat semangatmu dari hadis-hadisku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada Hudzaifah ibnul Yaman, ya, ketika Hudzaifah bertanya tentang fitnah yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam seringkali berkata, aku telah mengira bahwa kau yang akan pertama kali bertanya kepadaku ya Hudzaifah. Dikatakan hati-hatimu terhadap fitnah. Sehingga Hudzaifah menceritakan, kana ashabun nabi yas'aluhu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Para sahabat Nabi SAW biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tentang berita gembira yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun aku bertanya tentang keburukan, tentang fitnah yang akan terjadi nanti. Kenapa? Takut menimpaku, kata Hudzaifah ibnu Yaman, ya. Atau kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di Muqaddimah Sahih Muslim yang tadi pagi kita ceritakan, di mana dia mendengar apapun yang datang dari Nabi SAW, kemudian dia tulis. Fanahatni Quraisy, akhirnya para pembesar Quraisy melarangku dan berkata, inna Muhammad bashar, Muhammad ini manusia biasa. Yarda wa yaghdab, dia bisa marah dan juga bisa ridha. Enggak usah semua hal kau tulis begitu. Maknanya demikian. Famsaktu 'anil kitabah, aku pun nahan dulu, enggak nulis lagi. Sehingga ketika ada kesempatan aku tanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku biasa menulis segala hal yang datang darimu, uridu hifdzah, aku ingin menghafalkannya. Tapi para Quraisy itu melarangku dan katanya kau manusia biasa, enggak usah aku tulis semua hal demikian darimu. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, uktub fa walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq. Tulis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah keluar darinya kecuali pasti yang hak. Ya. Nah, kasus-kasus demikian menggambarkan betapa para sahabat begitu semangat sehingga tidak luput satu hal pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk cinta mereka. Anas nih berkata, lihat, Anas berkata, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan jenggotnya yang beruban, uban di jenggotnya, uban apa bahasa sini? Uban ya? Uban di jenggotnya ada 13. Nabi meninggal dan uban di jenggotnya ada 13. Coba lihat. Secinta-cintanya seorang lelaki sama istrinya, dia itu nggak jumlah ubannya. Nggak ada yang luput dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari penglihatan sahabat. Para sahabat ditanya, apakah Rasul kalau lagi sholat zuhur tuh dia membaca nggak sih? Membaca nggak sih lagi sholat zuhur? Kan berarti kan sir, oke? Nah itu sirnya tuh Rasul baca apa enggak sih? Kata sahabat nih, iyalah baca. Kan dia diem sir. Dari mana kau tahu kalau dia membaca? Bidtirabil lihyatih, karena goyangan janggutnya. Berarti benar-benar diperhatiin kan? Sampai janggutnya goyang, ketahuan kan? Benar-benar nggak ada yang luput dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afwan, kalau nggak salah tuh jumlah jenggot 13, Anas bin Malik riwayatnya. Nanti kalian lihat lagi, ini menggambarkan betapa mereka benar-benar memperhatikan segala hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri-istrinya Rasul pun didatangi. Rasul di rumah gimana sih? Rasul di rumah gimana? Gitu kan? Luar biasanya. Ya, ini para sahabat memiliki kemuliaan tersebut sehingga kita kedepankanlah pemahaman mereka terhadap nas Al-Quran dan Sunnah. Setelah Al-Quran dan Sunnah, menurut faham salafus saleh, kemudian yang menjadi pegangan kita juga di dalam memahami nas dan mengarahkan akidah, ya, dan syariah kita, yaitu menerima ijma' yang datang dari kaum muslimin. Ijma' adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin dan tidak ada yang membantahnya. Nanti ijma' dengan panjang lebar akan kita bahas kalau ada kesempatan lagi, namun lebih panjang. Kenapa? Nanti ijma' tidak mungkin terjadi kecuali di zaman sahabat. Ada yang berkata demikian. Oke? Ijma' ini kan ada ijma' sukuti, ijma' yang diam. Oke? Ada ijma' yang sifatnya tidak sukuti, yakni jahri, ya, dan lain-lain. Kemudian juga diantaranya adalah akal yang benar, akal yang rasyid, yang sesuai dengan nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan lain-lain. Ikhwani rahimakumullah,
Kita cukupkan sekian, insya Allah dapat difahami pondasi-pondasi awal yang mendasar bagi kita dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Maka dari situ, ya, jadilah kita kaum yang selalu mencari petunjuk yang datang dari salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Dikarenakan apa? Itulah yang membedakan ahlus sunnah sekali lagi dari kelompok lain selain ahlus sunnah. Dan salah satu dalil atau ciri-ciri inti tersesatnya sebuah kaum ketika mereka menafikan atau bahkan menyalahkan pemahaman atau meremehkan pemahaman dan praktek yang datang dari salafus saleh. Dengan ide apapun, dibungkus dengan bungkus secantik apapun. Seperti perkataan, oh itu kan pada masa sahabat yang zaman masih belum terlalu demikian. Masa kita maka berbeda. Nah lihat, itu ciri mutlak tersesatnya ide atau pemikiran sebuah kaum. Ma'adzallah. Ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apabila ada yang mau ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi atau di luar hal itu ada yang mau ditanyakan, tafadhal, silahkan. Ya. Tafadhal. Bismillah. Mana tadi? Catatan. Ya. Dalam kita memahami nas berbeza dengan contohnya ahli kalam, falsafah, juga tarekat sufi. Ya. Kebanyakan mereka mempunyai hujah tersendiri Ya. bila dikatakan dengan hujah yang mengatakan beribadatlah kamu sehingga sampai al-yakin. Mereka mentafsir sendiri dan juga ada beberapa ayat. Jadi bagaimana seharusnya dengan kaedah yang terbaik, misalnya ayah kita sendiri berfahaman sendiri, dan bagaimana kita nak mendakwahi orang yang kita sayang macam itulah, macam ayah kita sendiri. Ya. Kalau orang lain mungkin kita tak sayang begitu. Betul. Ya, demikian ikhwani rahimakumullah, petunjuk intinya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan terletak pada hati seorang hamba. Oke? Dan yang maha membolak-balikan hati seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikannya. Maka jawaban yang tepat, karena ini adalah permasalahan yang sama-sama kita hadapi. Oke? Permasalahan yang terjadi pada orang-orang yang sangat kita sayangi dan sangat kita hormati satu sisi, tapi satu sisi kita inginkan mereka mendapatkan hidayah, baik hidayah irsyad ataupun hidayah taufik. Oke? Maka kita doakan, tentunya doa jangan putus-putus. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala minimal di akhir hayat mereka nanti memberikan petunjuk yang benar, mengajarkan, mengarahkan mereka ke dalam faham yang tepat sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa, nggak pernah berhenti. Karena apa? Hanya Allah yang maha membolak-balikan hati. Kemudian yang mampu kita lakukan hidayah apa? Hidayah irsyad manusia, ya nggak? Hidayah taufik kan nggak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hidayah irsyad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu, dan begitu pun para sahabat dan para orang-orang yang memang mengenal ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka bisa menunjukkan hal itu. Kalau kita menguasai dalil-dalil dengan baik, maka hampiri dan sampaikan dalil-dalil tersebut. Tapi awas, kita akan dapat lihat mana orang yang mau mencoba mendengar dengan orang yang tidak mau mendengar sama sekali. Ketika memang kita melihat penentangan langsung dari orang tua nih, penentangan langsung, ini kelihatan dari awal 1000 ayat yang kau bawakan, maka dia nggak bakalan mau dengar. Karena apa? Emang mau menentang, nggak terima dibilangin. Maka jangan peruncing permasalahan, jangan perpanas kondisi. Pada saat itu diam, kembali kepada doa. Ya. Kalaupun yang mereka lakukan adalah kesyirikan, misal ya, yang mereka lakukan adalah kesyirikan, bahkan mereka memaksa kita untuk melakukan kesyirikan, misal. Syuf, Abu Ishaq Al-Huwaini, syekhna, hafizahullah, pernah membawakan satu asar ajib. Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Oke. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat sayang kepada ibunya.
ketika dia masuk Islam, ibunya kan nggak terima, oke? Ibunya nggak terima dan memaksa dia untuk keluar meninggalkan agama Muhammad SAW dan kembali kepada agama kaumnya, agama tradisionalnya, yaitu menyembah berhala dan lain-lain. Saat nggak mau, Abu Bakar, ibunya demo, mogok makan, mogok minum. Tahu nggak mogok? Kayak di Indonesia nih suka demo mogok makan, demo mogok minum. Sini juga sama. Oh, sama bahlulnya berarti. Kirain gue doang yang megang. Sama bahlulnya kita berarti. Bahlul, ngapain mau minum? Baru lapar makan. Kenapa? Apakah ketika kau menahan lapar kemudian kau akan melakukan perbaikan? Enggak juga, sama aja kan. Yang ada mahmu, gastrikmu menjadi kambuh. Makan deh, susah amat. Nah, emaknya, ibunya demo, mogok makan dan minum. Saat pun memaksanya untuk makan, nggak bisa, sementara ibunya semakin lemah. Ya Allah, kasihan kan? Akhirnya dia mesti memaksanya dengan memasukkan kayu, bambu. Baru masukin makan mau nggak mau, daripada ibunya lemes dan tetap melawan. Akhirnya saat pegel, ibunya memaksa dia untuk kembali syirik. Saat pegel dan dia berkata perkataan yang benar, perkataan yang benar dan tegas. Ya ummi, lau kanat laki, wahai ummi, andai saja kau punya mi'atu nafs, andai saja kau punya 100 nyawa, dan kemudian keluar satu persatu nyawa tersebut dari dirimu, dan setiap keluar nih kau menyiksaku demikian nih, oke? Ma taraktu dina Muhammad atau ma kafartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku takkan selamanya meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuli in syi'ti aw itruki. Kalau mau makan, kalau enggak terserah. Pegel. Iya enggak? Andai saja kau seperti Tom and Jerry yang nyawanya banyak, iya kan? Ketimpa pesawat masih hidup, masih hidup. Nyawanya banyak kan tuh kucing. Iya kan? Dan setiap keluar satunya nih menyiksaku begini, aku tak akan meninggalkan agama Muhammad. Bener nggak Sa'ad bin Abi Waqqas? Ana mau tanya sama ente, dia bener nggak? Bener dong, dia bertahan di atas keimanan. Tapi Allah tegur dia karena dia salah menurut Allah. Ya, turunlah ayat itu di Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berdua memaksamu, untuk mensyirikkan aku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, maka jangan kau taati mereka, jangan mau nurut gitu. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah mereka dengan pergaulan yang paling mulia. Sikapi mereka dengan semulia-mulianya sikap. Oke, benar. Kau bertahan di atas hak dan tidak mau menjadi syirik, mengikuti keinginan orang tuamu, demikian benar? Benar. Tapi bukan juga berarti kau boleh mengatakan kata-kata sekeras ini kepada kedua orang tuamu. Ya, itu kita udah. Kita yang banyak dosa sama orang tua kita. Kalaupun tujuan yang kita sampaikan kepada orang tua kita adalah benar, namun seringkali ketika menyampaikan dibantah, kita bantah lagi, dibantah lagi, kita bantah lagi, dibantah lagi, dan setiap kali membantah nada nambah naik nih, nada nambah naik. Oke, ini yang kita alami. Maka yang ana simpulkan, setelah sekali menyampaikan mereka bantah, ana tahan. Kenapa? Kalau ana bantah itu nada udah mulai nambah naik. Mereka akan membantah, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kita nggak sadar, taunya kita lagi teriak-teriakan. Itu syaitan pinternya. Maka pada saat itu andalan kita cuma di doa dan ngomong yang pertama. Ngomong yang pertama ini pun sifatnya basa-basi kepada Allah. Nih ya Rabbi, buktiku bahwa aku menyampaikan. Udah sebatas itu. Kenapa? Gimana pun hatinya di tanganmu. Susah mau bilangin orang tua, ya kan? Apalagi orang tua zaman dulu, istilahnya yang maksudnya orang tua sekarang aja yang udah PhD. Ya kali kalau dinasehatin sama anak mah ya nggak terima, biar kata bener juga. Apalagi orang tua dulu yang nggak se-well educated orang sekarang, gitu loh, iya kan? Orang tua dulu mah kan enggak, orang tua bener, pokoknya anak salah.
gitu kan? Kalau ustadz benar, murid pasti salah. Nah, itu betul, Anda setuju. Ya, jadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada orang tua kita semua, bagaimanapun kita hanya bisa memberikan irsyad sebisa mungkin. Ketika mereka mencoba membantah, jangan coba membantah lagi. Kalaupun kita tahu dalil untuk membantahnya, kita tahu. Tapi pada saat itu kita memang diuji untuk diam, kemudian serahkan kepada Allah, doa. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah waktu itu kan di penjara. Oke? Di penjara karena khalqul Quran. Di penjara nih diikat di rantai. Kalau Jumatan, dia tahu dia nggak boleh pergi ke masjid untuk Jumatan. Kenapa? Di penjara. Dia tahu dan itu peraturan penjara. Tapi setiap Jumatan dia bilang sama penjaga, sipirnya, "Pir, pengen ke masjid Jumatan." Dia omelin, dilarang. Dia tahu, udah. Ketika tapi setiap Jumatan terus dia ulang. Katanya apa? Ma'dziratan ila Rabbi. Ini sebagai bentuk ma'dzirahku kepada Allah. Allah, bentuk minta maaf itu. Tuh buktinya aku dilarang, bukan nggak mau ya Rabb. Oke? Nah, kita tahu. Nah, kita sampaikan sekali aja kepada orang tua sebagai bentuk ma'dzirah kepada Allah. Nih ya Rabbi, aku telah mencoba menyampaikan. Tapi aku takut terjadi kekurangan ajaran dariku apabila aku membantahnya. Maka aku lebih memilih diam setelah menyampaikan. Ini sikap yang ana pilih akhirnya. Dan ana harap kita semua pun menyikapi orang tua kita dengan demikian. Makanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asil walidayya. Ya Allah, madukanlah kedua orang tuaku. Madukanlah kedua orang tuaku. Dari mana doa ini kita fahami? Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala idza arada khairan bi 'abdin asalah. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah asalah, Allah madukan dia. Allah madukan. Nah, makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah memadukan seorang hamba maksudnya apa? Maknanya Allah buat amalannya di akhir hidup menjadi amalan orang yang soleh dan dia meninggal di atas kesolehan. Itu, memadukannya itu artinya. Menjadikan amalnya di akhir hidupnya orang yang soleh. Ini yang Anda nggak berhenti. Baik. Ya. Terus pertanyaan lain. Udah malam nih, udah dulu. Anda juga haus. Ya. Iya, enggak maksudnya udah, air mah ada dulu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat. Jadi itu prosesnya begini loh Pak. Dulu turun syariat Islam mengharamkan riba tapi tidak langsung full diharamkan. Karena apa? Riba adalah sesuatu yang sangat wajar berjalan pada masa itu. Riba. Oke? Nah, Islam mengarahkannya saja. Pertama dilarang riba kalau berkali-kali lipat. Dalam artian kalaupun mau riba cuman jangan jahat banget lah, minimal sekian persen. Jangan berkali-kali lipat. Pertama hukum demikian. Allah berfirman, la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Janganlah kalian makan riba yang berkali-kali lipat. Kemudian kaum mukminin pun melaksanakan hal tersebut sesuai dengan perintah Allah. Seiring berjalannya waktu, semakin kuat akidah mereka, ketaatan mereka kepada Rasul, turunlah ayat yang baru mengharamkan mutlak total. Ya. So, itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah riba sekecil apapun. Tuh, ini baru full. Sama seperti meninggalkan minum khamr. Khamr dulu budaya di Arab. Syariat nggak mengharamkan langsung tinggalkan begitu, susah. Akhirnya disikapilah, disiasati. Pertama, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Maka Allah pun menjawab, fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Di khamr itu terdapat
ism, terdapat dosa atau terdapat madorot, dan juga terdapat banyak maslahat. Tapi bagaimanapun madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Tuh Allah cuma bilang gitu, nggak bilang haram. Kemudian beberapa lama kemudian turun hukum berikutnya tentang khamr. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian dekati sholat waktu kalian masih fly, masih mabok ya ini. Oke, sholat sehari 5 waktu. Susah. Kita kalau minum abis lohor, asar nih masih mabok. Susah. Berarti antara itu nggak minum, barulah seseorang minum abis sholat isya paling. Tuh, begitu. Dulu tuh begitu. Atau minum pagi-pagi sebelum zuhur. Begitu dulu. Jangan dekati sholat sementara kalian mabuk. Lama-lama kesini-sininya barulah innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tuh baru diharamkan mutlak total. Dan pada saat itu para sahabat menumpahkan kendi-kendi koleksi khamr mereka. Dan pada saat itu jalanan-jalanan di Madinah banjir khamr. Banjir khamr. Dan di situ bukti bahwa khamr tidak najis. Kenapa Rasul tidak menyuruh untuk membilasnya? Sebagaimana membilas kencing orang yang kencing di dalam masjid. Rasul sudah kan siram, bilas, gitu kan? Tapi khamr tidak disuruh. Oh berarti tidak. Begitu Pak. Ya, terus Pak. Oh iya. Apa? Khawarij. Khawarij dalam bentuk kelompok, individu atau satu pahaman. Aduh panjang bos. Itu sampai azan subuh nanti. Artinya dalam bentuk kehidupan kita sekarang ini. Oke, Khawarij adalah sebuah kelompok yang memang memisahkan diri dari as-sawad al-a'zam, dari mayoritas kaum muslimin yang menyepakati imam yang disepakati oleh mereka. Seperti Malaysia, menyepakati pemimpin yang ada, ya kan? Nah udah itu pemimpin yang ada dan sah. Sebuah kelompok yang mencoba berontak kepada pemimpin itu, mengeluarkan barisan, okay? Maka dia telah melakukan khuruj, berontak, okay? Tapi khuruj nanti bisa dengan senjata, okay? Bisa dengan lisan, lidah, mengkritik, mencaci maki dan membangkitkan kebencian rakyat kepada penguasa yang ada. Tuh. Pertama kali khuruj itu dengan lisan. Seseorang datang kepada Rasul ketika Rasul sedang bagi rampasan perangkan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ittaqillah wa adil fil qismah." Wahai Muhammad, bertakwalah kau kepada Allah dan berbuat adilah dalam pembagian. Lihat, kurang ajar gak? Rasul digituin. Rasul berkata, "Waihak, bodoh kau. Laulam akun ana adal au akhsyallah." Kalau bukan aku yang paling adil dan paling takut kepada Allah, terus siapa lagi yang paling adil? Nah ini yang menjadi bibit Khawarij, padahal berangkat dari lidah, yang kemudian akhirnya mengangkat senjata, memerangi dan menumpahkan darah kaum muslimin, dan ditumpaslah oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuh, itu khuruj. Okay? Sifat-sifatnya begitu. Dan kemudian mereka pakai baiat. Mereka nggak menerima pemimpin yang ada, kemudian membaiat pemimpin sendiri. Nah ini pemimpin yang ini yang harus ditumpahkan darahnya. Rasul SAW bersabda, "Man da'akum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid," ya kan? Atau liyashukka asakum, barang siapa yang menyeru kalian sementara kalian sudah bersepakat di bawah kepemimpinan satu orang, atau menyeru kalian untuk memecah persatuan kalian, maka tumpahkan darah mereka. Ya? Maka di Islam ini tepat untuk memberantas para pemberontak dan menumpahkan darah mereka, tapi tetap mereka adalah kaum muslimin, tidak kita kafirkan. Maknanya harta rampasannya nanti nggak boleh diambil. Kenapa? Dia masih muslim. Nggak boleh ngambil harta rampasan perang, nggak boleh ngambil wanita mereka. Awas. Tapi ya udah, itulah fitnah kalau udah terjadi di luar kendali, ya kan? Bahkan ketika pemberontakannya dulu Abdullah bin Zubair di Madinah, ditumpaskan sama pasukannya Abdul Malik bin Marwan, ya kan? Sehingga para sahabat banyak yang mati dan banyak ribuan orang mati di Madinah waktu itu di zaman Umayyah. 9 bulan setelah perang ini dikenal dengan perang Allahumma shalli ala Muhammad. Ana lupa nama perangnya nih. 9 bulan setelah peperangan ini 2000 wanita Madinah melahirkan anak tanpa bapak.
Paham nggak? Apa? Bukan bapaknya mati. Perang. Satu pasukan menaklukkan kaum yang ini. Ada wanita dipakai. Itu perang. Itu fitnah. Tuh, karena apa? Karena pemberontakan, akhirnya kerusakan atau maldorot yang lebih besar terjadi. Bukan bapaknya mati dibunuh, bukan, dipakai. Itu fitnah. Ya. Kalau dibilang peraturan, awas, wanita mereka nggak boleh diambil ini itu, cuman susah udah kalau perang. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak. Kalau perang bom mana bisa milih? Namanya perang, susah udah. Ya. Dan panjang penjelasan tentang Khawarij. Khawarij yang ada pada masa ini ada Ikhwanul Muslimin. Itu bentuk-bentuk Khawarij yang ada sekarang, ISIS. Oke, cuman di antara mereka ada yang ekstrim galak luar biasa, ada yang bunglon, berubah-berubah sesuai dengan politik dan hawa nafsu mereka. Yang ngerusak Mesir ini kan Ikhwanul Muslimin. Aduh, kalau ingat Mesir keiris-iris hati kita. Tadinya belajar, ngaji, ajib, bebas, nggak dicurigai. Sekarang akhirnya jadi keamanan rusak, berantakan, keadaan nggak jadi lebih baik, hancur, harga rusak, menjatuhkan yang dulu mereka bilang zalim. Tuh. Pada keadaan sekarang nggak jauh, sama kayak kita dulu deh, ngejatuhin yang kita jatuhkan dulu Indonesia tuh, menjatuhkan yang dulu. Apakah keadaan sekarang lebih baik? Enggak, nambah hancur Indonesia. Moral lebih hancur. Muslim dengan Muslim diadu domba dengan mudah. Kita hampir ribut cuman gara-gara sepak bola, gara-gara budaya. Ya Allah, kita sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah kita ribut gara-gara gol di gawang, gara-gara tari-tarian, gara-gara pulau-pulau. Ambil deh asal kita bersaudara. Sama-sama Muslim kita ribut gara-gara begituan. Ya, kacau ya negeri kita. Ya. Tapi kalau mau dijelaskan Khawarij ya panjang, Mas. Ya, sejarahnya apa, ciri-cirinya dan lain-lain banyak. Udah dong, serak. Ya, oke, terakhir. Gimana? Yang tadi Ustaz terang tu, yang redha Allah pada sahabat dan redha sahabat kepada Allah. Ya. Yang redha sahabat kepada Allah tu jelas. Gimana sih? Kurang jelas. Oh, maksudnya begini, ridho kepada radhiyallahu anhu wa radu anhum, begitu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, begitu. Allah ridho kepada mereka, yakni Allah ar-ridha yakni al-hubb. Oke? Ar-ridha al-hubb. Allah mencintai mereka, yakni Allah menegaskan kepada kaum muslimin yang meyakini Al-Quran bahwa Allah mencintai para sahabat. Allah mencintai hambanya biasa. Tapi para hambanya Allah bilang, para sahabat ini, dan mereka pun memang benar mencintai Allah. Ini rekomendasi yang besar. Berapa banyak orang mengaku beriman dan mencintai Allah, tapi Allah ternyata menafikan keimanannya. Kenapa? Cinta, ikhlas, apa itu kan masalah hati. Wallahu alam isi hatinya gimana, iya gak? Wallahu alam, sehingga kita tidak boleh menghukumi seseorang beriman. Nggak boleh kan? Seseorang ikhlas, nggak boleh. Kenapa? Itu goib di hati. Tapi sesuatu yang goib yang ada pada para sahabat, dalam hal ini Allah jelaskan isi hati mereka di dalam Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat, bahwa mereka benar-benar mencintai Allah. Mereka ikhlas dalam mencintai Allah. Wa radu anhum. Nah, ini yang spesial. Faham gak? Tayyib. Ya. Kita cukupkan sekian. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.